Oke, kita lanjutkan ke bagian efisiensi alokatif dan keseimbangan kompetitif. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari penjelasan Pareto efisiensi atau yang kita kenal dengan Pareto optimality. Jadi, ini kondisi yang menunjukkan bahwa suatu perubahan itu membuat beberapa anggota masyarakat menjadi lebih baik atau better off tanpa membuat anggota masyarakat lainnya menjadi lebih buruk atau worse off. Nah, jadi bisa dibilang kedua pihak itu sama-sama ketika terjadi realokasi perubahan itu dua-duanya better off. Nah, tetapi seberapa better off-nya itu berubahnya gitu plusnya itu nggak jadi masalah. Pokoknya yang penting keduanya itu better off. Seperti itu. Ya, keduanya plus. Nah, ibaratnya kalau kalau kita belajar kepuasan ya, ketika alokasi barang kedua individu itu berubah, nah kepuasannya dua-duanya harus bertambah. Even yang individu satu bertambah 5 atau 5%, sedangkan individu pertama 1%, itu nggak masalah. Ya, yang penting dua-duanya harus bertambah. Nggak boleh ada yang worse off. Ya. Nah, dan pada pasar persaingan sempurna ya, kondisi Pareto ini ya, itu dijamin terjadi. Kenapa? Karena di persaingan sempurna, sumber daya itu dialokasikan secara efisien, lalu barang akhir atau final product itu didistribusikan secara efisien ke berbagai rumah tangga, dan sistem memproduksi berbagai hal itu sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Ya, jadi karena pasar persaingan sempurna itu sifatnya adalah pasar terbuka dan kompetitif, sehingga apa? Sebenarnya setiap perusahaan itu sesuai dengan tujuan awalnya yaitu memaksimumkan profit. Nah, dan mereka sama-sama adil. Kenapa? Karena akses untuk mendapatkan inputnya sama persis ya. Jadi mereka tahu untuk mendapatkan input itu mesti kemana, input termurah. Sehingga mereka akan memilih input termurah dan kualitas inputnya itu sama. Makanya di pasar persaingan sempurna itu harga input yang dihadapi sama. Sehingga apa? Sumber daya yang dialokasikan ke berbagai perusahaan itu bisa efisien. Nah, meskipun mereka memaksimumkan profit, bukan berarti profit mereka akan lebih besar daripada persaingan tidak sempurna. Jadi bukan berarti persaingan sempurna itu tidak memaksimumkan profit ya. Tetapi yang jelas pasar persaingan sempurna itu melakukan maksimisasi profit, tetapi kondisinya di jangka panjang equilibrium itu adalah biaya biaya per unit itu terendah ya, AC-nya itu minimum. Dan pada saat AC minimum itu tercapai ketika AC sama dengan MC. Nah, tadi kita udah recall kenapa AC sama dengan MC itu menyebabkan zero economic profit. Seperti itu. Nah, kondisi yang dialami pasar persaingan sempurna ini kita sebut dengan efficient allocation of resources among firm. Ya, adanya alokasi yang efisien antara masing-masing perusahaan. Kuncinya ya karena tadi setiap perusahaan memaksimumkan profit dan harga input yang dihadapi itu sama. Nah, jadi di chapter ini kita akan bagi efisiensi itu menjadi 3. Ya, tadi udah efficient allocation of resources among firms. Nah, sekarang efisiensi yang kedua itu adalah efficient distribution of outputs among household. Nah, karena pada pasar persaingan sempurna, selama setiap orang berbelanja dengan bebas dan tidak ada redistribusi keluaran akhir yang membuat beberapa orang menjadi lebih baik, maka setiap orang akan mendapatkan kombinasi barang sesuai yang diinginkan. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya selama kurva PPF ini, itu kurva PPF ini nanti akan dipelajari lebih detail di mikroekonomi lanjutan. Tetapi sebenarnya di kurva PPF ini, titik-titik sepanjang kurva PPF itu menunjukkan kondisi general equilibrium atau kondisi di mana produsen mencapai kombinasi barang Y dan X yang optimal atau diproduksi secara efisien, tapi juga disesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tinggal masyarakatnya itu yang mana kondisinya? Apakah kondisinya cenderung ke barang X sehingga titiknya ada di sini, atau masyarakatnya itu cenderung ke Y gitu. Nah, nanti misalnya dia pas di tengah-tengah, oh berarti yang titik ini yang dipilih. Tapi yang jelas sepanjang titik-titik kurva PPF itu optimal untuk produsen dan konsumen. Nah, itu yang kita sebut dengan efficient distribution of outputs among household. Nah, yang ketiga, the efficient mix of output ya. Masyarakat akan memproduksi barang secara efisien jika semua perusahaan menyamakan harga ya, yaitu harga P sama dengan MC ya. Ini kita kenal dengan the efficient mix of output, suatu kondisi memproduksi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, kenapa P sama dengan MC itu adalah bisa kita sebut the efficient mix of output? Karena harga itu mencerminkan kerelaan membayar konsumen ya, willingness to pay-nya konsumen. Sedangkan marginal cost itu adalah opportunity cost dari sumber daya yang diperlukan untuk produksi barang. Jadi kondisi P sama dengan MC itu kayak bisa dibilang equilibrium. Selama ini yang kita pelajari di chapter 3 dan 4 ya, QD sama dengan QS.
ya, di mana supply itu adalah marginal cost ya. P sama dengan MC itu ya kondisi equilibrium. Artinya pada saat demand sama dengan supply, willingness to pay itu sama dengan opportunity cost dari perusahaan gitu. Oke. Nah, masalahnya gimana kalau kondisi P sama dengan MC tidak tercapai? Memang idealnya P sama dengan MC, tapi nanti pada realitanya memang sulit kita mencari kombinasi yang benar-benar P sama dengan MC. Sehingga kita cari yang paling mendekati seperti itu, teman-teman. Nah, tetapi sebenarnya kita bisa melakukan realokasi apabila P sama dengan MC tidak tercapai. Contohnya, misalnya P lebih besar dari MC, atau misalnya P itu di bawah MC. Nah, karena marginal cost itu adalah seperti kurva supply, jadi bentuk kurvanya kurang lebih seperti ini. Ya, maaf, seperti ini ya, misalnya marginal cost. Nah, maka kita bisa lihat kecenderungannya itu dia di sini misalnya shutdown point. Nah, ini slope-nya positif. Jadi marginal cost itu sama seperti supply. Artinya apa? Kita bisa lihat bahwa untuk menurunkan marginal cost berarti kita perlu menurunkan kuantitas. Untuk meningkatkan marginal cost, kita perlu meningkatkan kuantitas. Artinya ada hubungan yang searah antara marginal cost dan kuantitas. Maka ketika harga di atas marginal cost, supaya P sama dengan MC tercapai adalah seperti apa? Nah, P itu sifatnya given, sesuai dengan equilibrium. Marginal cost itu yang bisa kita kontrol sebagai perusahaan. Ya. Misalnya, angka 9 lebih besar dari 8. Nah, 9-nya nggak bisa diubah. Berarti, supaya jadi sama, 8 ini perlu kita naikkan jadi supaya 9 sama dengan 9 itu tercapai. Berarti saat P lebih besar dari marginal cost itu perlu ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara masyarakat itu memproduksi lebih banyak barang. Seperti itu. Nah, berarti kalau P di bawah MC, sebaliknya masyarakat harus memproduksi lebih sedikit barang. Sehingga kondisi P sama dengan MC ini bisa tercapai. Seperti itu. Oke? Nah, itu berkaitan dengan penjelasan. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Semoga teman-teman masih bisa memahami dengan baik ya. Asumsikan masyarakat hanya terdiri dari 2 individu saja. Maka kondisi Pareto efisiensi itu perubahan alokasi konsumsi akan menyebabkan kedua individu itu apa? Nah, coba kita bahas masing-masing opsi ya. A, mendapatkan tambahan utilitas yang sama persis. Tadi saya sudah singgung, ketika dibilang semuanya better off, itu tidak harus tambahannya sama ya. Jadi A itu salah. B, memperoleh total utilitas yang sama persis, salah. Itu juga kita nggak tahu ya. Total utility itu bisa berbeda. D, mencapai total utilitas maksimum, itu juga salah. Nggak harus maksimum untuk mencapai better off keduanya. Yang E, mencapai total utilitas maksimum sekaligus biaya minimum, itu juga salah. Nah, yang benar yang C, mendapatkan tambahan utilitas yang tidak harus sama persis. Jadi, opsi C yang kita pilih. Ya. Nah, sekarang yang soal nomor 7, soal original ini, kita mulai masuk ke dalam hitungannya ya. Jadi ini market dari orange juice di suatu kota ya, suatu distrik. Itu merupakan perfect competition market di mana dikasih tahu fungsi demand-nya seperti ini dan total cost-nya seperti ini. Nah, ini sudah dikasih clue yang sangat bagus karena ini juga masih pengantar ya. Kita diminta untuk menghitung kuantitas dan harga pada saat equilibrium. Maka clue-nya pertama-tama adalah ketika kita punya fungsi demand, kita lakukan ubah transformasi fungsi demand ini menjadi fungsi inverse demand. Sehingga Q P ini jadi PQ. Ya, kan Q adalah 90 kurang 5P ya. Berarti 5P sama dengan 90 min Q. Nah, berarti kita bagi 5, ini jadi P, 90 min P itu dibagi 5 jadi 18 kurang 0,2 Q. Oke, kita udah dapat PDQ. Nah, selanjutnya apa? Kita mencari kurva supply dari marginal cost. Nah, caranya gimana? Kan selama ini kita udah belajar bahwa P sama dengan MC. Nah, P-nya itu mengacu pada inverse supply sebenarnya. Nah, berarti untuk mendapatkan inverse supply, itu kita perlu menurunkan marginal cost. Nah, menurunkan marginal cost dari apa? Dari menurunkan total cost terhadap quantity, seperti itu. Nah, kan fungsi cost-nya itu adalah seperempat Q kuadrat ya, itu diturunkan jadi, ini diturunkan jadi setengah Q ya. Lalu 11 Q ini menjadi 11 ya. Jadi 0,5 Q plus 11. Nah, sedangkan 200 itu adalah konstanta sehingga jika diturunkan itu hasilnya 0. Oke. Nah, terus kondisi equilibrium kan tercapai ketika demand sama dengan supply. Nah, misalnya kita bikin dari inverse demand sama dengan inverse supply. Jadi 18 kurang 0,2 Q sama dengan 0,5 Q plus 11. Nah, dapatlah Q equilibrium itu 10. Ya, ini matematika biasa aja ya. Ini pindah ke sini jadi 0,7 Q. Ini pindah ke sini jadi 18 kurang 11, 7. Jadi 7 sama dengan 0,7 Q, dapatlah
Ini adalah key equilibrium sebesar 10 unit. Nah, bagaimana mendapatkan harga equilibrium? Kita bisa masukkan informasi key equilibrium ke sisi demand maupun sisi supply. Dan nanti kalian akan dapat PE itu 16 ya. Misalnya 18 kurang 0,2 kali 10 tuh jadi 18 kurang 2. Hasilnya ada 16. Oke, kita sudah mendapatkan harga dan kuantitas equilibrium. Jadi memang agak berbeda ya kalau waktu belajar demand supply, kalian udah dikasih tahu fungsi demand, fungsi supply. Nah, sekarang fungsi supply-nya nggak dikasih tahu. Dikasih taunya fungsi biaya. Nah, ternyata fungsi biaya ini adalah representasi supply, karena biaya diturunkan jadi marginal cost jadi inverse supply. Nah, disitulah inverse supply bisa kita ubah ke fungsi supply. Nah, tapi kalau kita udah dapat harga dan kuantitasnya, kita bisa mencari profit. Nah, kita tahu rumus profit adalah TR kurang TC. Nah, TR itu adalah P kali Q ya, berarti 16 kali 10, 160 ya, dikurang total cost. Nah, masukin aja fungsi total cost ini, kita ganti Q-nya dengan 10. Nanti dapat TR kurang TC 160 kurang 335. Hasilnya adalah negatif $175. Atau yang berarti profitnya adalah rugi sebesar $175 seperti itu. Oke. Nah, tetapi kita bisa kan kita kayak diminta untuk coba kita kaitkan jawaban si profitnya ini ya dengan teori yang udah kita pelajari berkaitan dengan cost. Nah, jadi kita bandingkan AC dan MC. Nah, kita udah tahu MC-nya itu adalah harganya sebesar 16. Marginal cost-nya ini 16, udah pasti. Kan P sama dengan MC. Nah, tetapi average cost-nya yang belum kita tahu. Kan kita belum tahu nih, mana yang lebih gede, MC atau AC. Nah, jadi kita cari AC dengan cara TC bagi Q, ya. Hasilnya AC 33,5. Nah, ternyata benar MC itu di bawah AC. Atau kalau di jangka panjang, ini mengacu pada Increasing Return to Scale atau IRTS. Sehingga akan mendapatkan negatif economic profit. Nah, jadi ternyata jawabannya gitu teman-teman. Ketika MC di bawah AC terbukti bahwa dia akan mendapatkan negatif economic profit. Nah, nanti kalau case-nya MC sama dengan AC, itu berarti zero economic profit. Atau sama seperti kondisi di jangka panjang. Jadi bukan berarti di jangka pendek nggak bisa zero ya. Bisa. Bisa zero economic profit kalau nggak ada adjustment. Tapi umumnya kalau ada adjustment pasti antara rugi atau untung sih. Ya. Tapi bukan berarti nggak mungkin zero. Nah, ini kebetulan kasusnya negatif. Nanti kalian bisa menemukan kasus itu positif. Kalau dia decreasing return to scale. Kalau constant return to scale, itu zero economic profit. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman kesimpulannya. Nah, sekarang kalau ditanya ya, apa yang harus dilakukan perusahaan? Nah, yang tadi udah dijelasin ya, kalau P di bawah MC, kuantitasnya perlu ditambah. Karena MC mau ditingkatkan, kalau P di bawah MC, MC-nya harus dikurangi. Berarti Q-nya harus dikurangi, seperti itu. Oke. Nah, soal nomor 8 saya sepertinya skip aja karena udah dapat di materi pasar input. Jadi saya lanjut ke soal nomor 10 aja ya. Ini berkaitan dengan Pareto efisiensi. Nah, which of the following are examples of Pareto efficient change? Nah, jadi kalau ditanya seperti ini berarti manakah alokasi yang membuat kedua pihak itu better off tanpa satupun pihak worse off? Nah, di sini ada banyak soalnya saya hanya jawab 4 aja ya. Nah, Cindy menjual laptop komputernya ke Bob dan diganti dengan old car. Nah, ini kenapa kita bisa bilang Pareto? Karena kenyataannya mereka melakukan transaksi itu. Jadi memang asumsinya Cindy memang menginginkan mobil bekasnya, mobil lama dari yang dipunyai Bob. Dan Bob itu memang membutuhkan laptop. Jadi keduanya sama-sama memerlukan apa yang mereka mau, dan ketika transaksi itu keduanya memang better off, terbukti gitu ya. Nah, ya sekarang yang B ya, competition is introduced into the electric industry and electricity rates drop. A study show that benefits to consumer are larger than the lost monopoly profit. Nah, di sini kuncinya apa? Consumernya meningkat welfare-nya atau utility-nya lewat benefit, tetapi monopoly profitnya ini berkurang. Nah, berarti bisa kita simpulkan consumer better off, producer itu worse off, sehingga ini bukan termasuk Pareto efficient. Oke. Nah, yang C ini jelas ya, dia Pareto efficient ya. Karena dikatakan the tax is repeal ya. Lalu yang D, a federal government agency is reform, ya kayak ada reformasi dalam federal government agency. And costs are cut 23% with no loss of service quality. Nah, ini kuncinya kenapa dia Pareto efisiensi. Karena dari segi pemerintahan, mereka melakukan
minimisasi biaya. Terbukti bahwa dipotong biaya itu dipotong 23%. Tetapi dikatakan juga mereka tidak kehilangan service quality. Jadi service quality-nya tetap terjaga. Berarti dari sisi masyarakat, mereka tidak dirugikan dengan kebijakan reformasi ini. Berarti kebijakan reformasi ini termasuk bukti dari Pareto efisiensi. Oke, nah silakan teman-teman boleh coba soal yang E sampai H seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba soal nomor. Nah, ini coba ada soal Pareto efisien lagi ya. Nomor 13 ya. Kamu membeli 3 jeruk seharga $100. Nah, kan ada transaksi ya, berarti keduanya penjual jeruk menginginkan uang dari hasil penjualan jeruk dan kamu memang butuh jeruknya. Jadi itu disebut Pareto efisien. Sama ya kayak tadi ya. Nah, ini yang contoh nggak Pareto efisien kalau kamu dicolong ya. Dompet kamu dicolong, itu bukan Pareto efisien karena kamu tidak menginginkannya. Kamu kehilangan uang dan yang mencopet itu jadi better off ya. Seperti itu. Nah, ini contoh soal lain yang berkaitan dengan Pareto efisien. Nah, sekarang saya mau coba soal yang nomor 12 dulu ya. Nah, ini ada dua kasus ya. Jadi yang pertama itu ada kasus tentang penerbangan, jadi terjadi double booking ya. Sehingga kita harus memutuskan mana intinya cuma ada satu kursi, tapi untuk satu kursi itu ada double booking, jadi pemesanannya double. Ada dua orang yang berbeda memesan kursi yang sama, jadi mungkin ada kesalahan sistem yang membuat itu bisa terbeli, padahal kan itu udah dibeli gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi kayak untuk menentukan siapa yang berhak untuk dapat kursi itu. Jadi mungkin intinya tetap ada kompensasi ya. Jadi keduanya memang butuh naik pesawat, butuh perjalanan ya. Tapi masalahnya kan dua-duanya sebenarnya juga udah mesen gitu. Ya, mungkin akan ada kompensasi gitu. Ketika salah satunya itu mereka nggak terpilih untuk ikut penerbangan. Nah, tetapi apa opsi terbaik untuk menentukan siapa yang bisa naik pesawat gitu. Jadi ada dua alternatif. Yang pertama toss a coin ya, jadi kayak lempar koin ya. Mungkin kalau angka yang masuk penumpang nomor 1 ya, yang kalau Garuda misalnya penumpang nomor 2 gitu. Atau misalnya tiket itu malah dibuat di lelang aja gitu. Siapa yang mau beli tertinggi dia yang akan dapat gitu ya. Nah, kira-kira mana yang harusnya dipilih? Nah, kalau dibilang harusnya itu kan terlalu normatif ya, karena pasti ada pro dan kontra. Nah, berarti kita coba jawab dengan pendekatan positif ya, yaitu kita mengaitkan opsi ini terkait dengan efisiensi dan equity. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah seperti ini dengan toss a coin, nah toss a coin ini kan bisa dibilang dia random ya, ada randomization di situ. Jadi bisa dibilang kayak tidak ada intervensi dari si pihak penjual. Pihak penjual tuh sifatnya objektif. Artinya dia nggak peduli mau penumpang 1 atau penumpang 2 yang kepilih, yang jelas itu terpilih sesuai mekanisme yang random, yang adil. Meskipun misalnya penumpang 1 lebih menjengkelkan, tapi kalau memang dia berhak atas itu, dia memenangkan, ya dia harus dapat gitu. Jadi toss a coin ini bisa dibilang, kalau seandainya metode ini yang dipilih, itu berkaitan sama equity, karena keadilan. Nah, karena kita juga udah belajar ya, probabilitas dari sebuah koin itu setengah. Jadi itu seperti ya fair gamble ya. Jadi ya kalau memang angka ya kebetulan dia yang menang gitu. Jadi memang ini lebih ke equity karena tetap dari sisi produsen akan dapat uang yang sama, tapi yang terpilih itu benar-benar secara random. Nah, nanti kalau kalian belajar di statistik, randomization itu adalah opsi terbaik ya ketika nggak ada pilihan lain gitu. Ya, jadi toss a coin ini lebih terkait equity. Nah, tetapi secara efisiensi, nah bisa jadi sebenarnya orang yang menang ya, misalnya dia yang berhasil untuk dapat seat gitu ya. Nah, dia itu apa? Ternyata sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget gitu ya. Atau dia sebenarnya orang yang dia tuh cuma bayarnya ya, bisa jadi ada orang yang bersedia untuk bayar lebih tinggi gitu. Nah, dan itu keunggulan itu diambil di opsi B ya, ketika dia melakukan lelang dari tiket itu. Nah, jadi kenapa kalau kita lelang tiket itu ke pemenang yang mau ngasih bid lebih tinggi itu bisa kita sebut efisien? Karena artinya orang yang mendapatkan itu ya sesuai dengan willingness to pay. Kan seperti itu kan mekanisme pasar.
Kalau di persaingan yang tidak sempurna, yang menang itu yang willingness to pay tertinggi gitu. Itu yang akan mendapatkan barang itu. Ya. Jadi itu akan efisien tapi secara equity juga nggak adil. Oh, kalau kayak gitu caranya berarti orang yang punya duit banyak yang akan selalu menang di dalam hidup ini gitu. Nah, sehingga itulah salah satu representasi gambaran pertentangan antara equity dengan efisiensi. Memang keduanya itu sifatnya trade off ya. Ketika ingin mengutamakan equity, biasanya efisiensi itu ada yang dikorbankan seperti itu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti contoh soal lainnya bisa dilihat dan selanjutnya kita akan masuk materi yang baru ya. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.